Kita percaya Tuhan bekerja. Kita baca saudara kitab Mazmur pasal 90. Kita baca saudara kitab Mazmur pasal 90 saudara. Kita baca ayat firman yang sudah tidak asing buat kita, 10 sampai dengan 12. Kalau sudah ditemukan, mari kita baca bersama. Mazmur 90 ayat 10 sampai 12. Kita baca 3-2 ya. Masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Siapakah yang mengenal kekuatan murkamu dan takut kepada gemasmu? Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Puji Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus. Firman Allah ini dicatat oleh Musa. Karena memang kitab Mazmur, kalau kita baca, ini merupakan kumpulan, yaitu para hamba Tuhan, para nabi Tuhan, bahkan raja, yaitu menyampaikan perjalanan iman mereka mengikut Tuhan. Sehingga saudaraku dikumpullah dalam kitab Mazmur ini. Dan 2/3 kita tahu saudaraku, kitab Mazmur ini dicatat oleh, di sini Pak, depan ada. Oke, baik. Dicatat oleh Daud. Selainnya saudaraku ada dicatat Salomo, Musa, dan yang lain-lain saudara. Nah, hari ini yang baru saja kita baca ini merupakan Mazmur Musa. Sesuai dengan ayat 1 di sana saudara. Di sini dikatakan oleh firman Tuhan, masa hidup kami 70 tahun. Kalau kuat 80 tahun. Saya mengulangi kepada kita bahwa sebetulnya Tuhan memberikan kita umur itu saudara 120 tahun. Kalau kita setia seperti Musa. Musa dalam kitab Ulangan pasal 31 umurnya 120 tahun saudara. Di sini saudaraku yang dicatat oleh Musa ini merupakan perjalanan mereka, yaitu orang Israel yang dia pimpin keluar dari Mesir. Mereka ini jatuh bangun di dalam dosa saudara, sama seperti kita. Jatuh bangun dalam dosa. Sehingga saudaraku akibat dosa itu, umurnya pun saudaraku harus dikurangi. Sampai menjadi 70, kalau kuat 80 tahun saudara. Ini sudah jatuh bangun dalam dosa ini orang Israel ini saudara. Masih diberi 70 tahun umur mereka. Kalau kita baca ini. Kalau setia seperti Musa. Sesuai dengan dalam kitab Kejadian juga berkata bahwa waktu umur mereka pada masa keturunannya Adam ya sampai kepada Nuh. Itu umur mereka itu saudara, termasuk Abraham. Ada salah seorang di sana umur sampai 969 tahun. Bernama Metusalah. Tetapi ayat itu berkata saudara, karena mereka ini daging, artinya hidup
dalam kedagingan condongnya saudara hati mereka, sehingga harus dipotong oleh Tuhan umur menjadi 120 tahun. Itu pun saudara kalau mereka setia. Kalau enggak setia umurnya 70 tahun saudara. Kalau kuat katanya ayat ini 80 tahun. Itu janji Tuhan ya sama kita. Dan dipastikan walaupun saudara misalnya umur sampai di atas 80 tahun, sampai 120 tahun. Mereka enggak pikun saudara. Karena saudaraku kalau memang orangnya setia, katakanlah setia baca Alkitab sajalah dulu. Dengan setia membaca Alkitab, maka saudaraku akal budinya ini akan selalu dijaga, dirawat, disegarkan oleh firman yang dia baca. Sehingga enggak pikun saudara. Makanya saudaraku banyak orang, walaupun dalam usia masih relatif muda, sudah banyak yang pikun saudara. Terus terang saja. Mudah lupa. Baru nanti ingat lagi. Nah saudaraku, untuk membuat akal budi kita ini selalu segar, membuat saudaraku supaya kita enggak pikun, rajin-rajinlah kita baca Alkitab, saudara. Karena dalam Ulangan pasal 4 berkata, firman inilah yang menjadi akal budi kita. Di sini saudaraku kembali ya kepada catatan Musa di sini, firman Tuhan maksud saya. Dan umur yang sebegini pun, kata ayat ini, karena begitu singkatnya, ayat 12 berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Waktu yang singkat ini 70-80 tahun, karena memang ya saya tidak menghakimi kita. Tapi saudara, kalau saya lihat misalnya dari kita misalnya kalau dalam penglihatan ya, kita tidak sedikit kita jatuh bangun dalam dosa. Maka saya katakan umur kita bisa saja lebih condong kepada 70 sampai 80 tahun. Tapi saudaraku, Tuhan masih beri kesempatan. Kalau kita memulai lagi saudara, hari-hari kita ini taat dan setia, betul-betul menghitung hari-hari kita. Seberapa umur kita ini saudara? Saya percaya Tuhan pasti memberikan kita umur yang panjang. Makanya saudaraku, pernah Daud waktu dia mengalami masalah ya, dia berkata dalam dalam doanya begini. Coba kita baca sebentar dalam kitab Mazmur 102. Ini perlu kita berdoa begini saudara, seperti cara firman Tuhan ini. Waktu mengalami menderita ya. Coba kita baca ayat yang ke-24 dan 25. Mazmur 102. Ayat 24, 25, 32, iya. Ia telah mematahkan kekuatanku di jalan dan memperpendek umurku. Aku berkata, ya Allahku, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Tahun-tahunmu tetap turun-temurun. Perlu kita berdoa seperti ini. Tuhan, janganlah mengambil aku pada pertengahan umurku. Ini perlu saudara, karena tujuan kita kenapa kita diberi misalnya umur sekarang atau hidup.
tentu ada tugas-tugas yang harus kita kerjakan. Tidak asal-asal kita diberi kita hidup, saudara. Saya dulu waktu masih sakit ya, saya pernah sakit, saudara, cukup parah. Lalu saudara, hari itu saya ada pemberitahuan ya dari Tuhan. Diperlihatkanlah dua jalan buat saya. Jalan lebar dan jalan sempit. Saya lihatlah tidak sedikit jemaat, bukan di sini ya. Ada jemaat di luar dari Palembang ini. Dia itu berada di jalan lebar. Dan dia manggil-manggil saya ke sana. Lalu ada jalan sempit. Saya lihat ada jemaat. Saya memilih jalan sempit, saudara. Tapi untuk berangkat, saudaraku, di ujung di jalan sempit kan ke sorga ya. Terus ngomongnya begini sama saya. Pak, belum saatnya Bapak ke sini. Masih ada tugas yang harus dikerjakan. Jadi saya ingat itu omongannya, belum saatnya Pak ke sini. Artinya saudaraku, belum saatnya untuk kembali ke sorga, itu artinya saudara. Sehingga saya tahu pasti hari itu saya pasti sehat. Walaupun saya sudah kurus, saudara. Ternyata inilah maksud Tuhan. Bahwa saya bersama saudara harus mengerjakan pelayanan ini untuk memenangkan jiwa-jiwa di Sumatera Selatan ini, saudara. Itu sebetulnya maksud Tuhan. Kenapa kita masih diberi hidup seperti ini? Nah makanya saudaraku, Tuhan mengerjakannya di dalam kita hari-hari ini, itu kontrakannya harian. Makanya saudara dibilang, ajarlah kami menghitung hari-hari. Kontrakan kita harian, saudara. Kalau kemarin kita bisa saja lolos, saudara. Kalau hari ini misalnya kita nggak setia, tidak lolos juga kita. Makanya coba kita baca, Tuhan itu menanggung kita harian. Kitab Mazmur juga kita baca, pasal 68. Mazmur 68. Kita baca ayatnya, saudara. Mazmur 68. Ayat 20. 32, ya, terpujilah Tuhan. Hari demi hari ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita, Selah. Tuhan menanggung kita hari demi hari, saudara. Kontrakan kita harian. Iya. Kontrakan kita harian. Di sini saja, ada dua lagi di sini. Oh, kosong di sana. Di sini boleh, sini. Nah, saudara, kita kembali ke sini. Kontrakan kita harian. Maka saudaraku, walaupun kemarin kita berhasil melayani pekerjaan Tuhan, kita saudaraku, lalu kita nanti sepertinya memegahkan diri, lalu itu menjadi pegangan kita. Seolah-olah saudaraku, kalau misalnya hari ini kita nggak setia, lalu kita merasa sukses seperti kemarin. Tidak seperti itu firman berkata. Tidak. Ayat ini berkata, hari demi hari Tuhan menanggung aku. Maka jangan heran kalau Tuhan ngomong dalam kitab Matius 6, ayat 34. Apa dibilang saudara? Kesusahan sehari, cukuplah sehari. Besok beda lagi. Hari mempunyai kesusahannya sendiri. Makanya saudara kalau soal makan minum, misalnya ya. Maka tempo hari waktu kami di Bandar Lampung, ya namanya gaji kan, saya sempat gaji saya saudara terus terang saja. Pernah minus, pernah juga tinggal 10.000. Terus terang saja.
Sementara yang kami tanggung di rumah, tanpa mereka tahu gaji saya sudah banyak potongan gitu ya. Itu saudaraku, kami diam-diam saja di rumah. Saya dengan istri saja yang tahu. Kan kalau tempo hari kami baru berumah tangga, dipikir oleh keluarga kan dari kampung, kalau sudah sedikit ada embel-embel namanya pegawai, ini konotasinya sudah, wah uangnya pasti banyak. Begitu ya. Padahal kalau sudah jadi anak Tuhan kan nggak boleh korupsi. Nggak boleh saudaraku kita ada di sana kolusi, nepotisme, nggak bisa saudaraku demi meraup uang. Walaupun kesempatan untuk mendapatkan uang yang tidak halal begitu besar. Iya, tapi saudara hari itu ada firman yang ngomong. Walau kami, terus terang saja hari itu, kami mencoba saudaraku menerapkan firman Filipi 4. Ayat yang ke-11. 10-11 berkata, aku tahu itu apa kekurangan. Dan aku mencukupkan diriku pada saat kekurangan itu juga. Artinya begini. Kami di rumah, walaupun hanya makan misalnya ikan asin atau kerupuk saudara, kami tidak perlu mikirin harus lebih dari itu, seharian itu. Itu yang kami makan, kami mencukupkan diri kami dengan apa yang disiapkan Tuhan buat kami. Pada saat kekurangan itu saudara. Iya, itu udah cukup buat kami, gak apa-apa hanya makan itu. Gak ada masalah. Karena kami tahu misalnya besok udah gak ada lagi kami beras. Iya, karena kami tidak jarang hari itu beli beras setengah kilo setiap hari saudara. Enggak masalah. Karena kami pikir besok beda lagi cara Tuhan memberkati kami. Walau hari ini tidak ada, habis sudah. Besok beda lagi karena kesusahan sehari cukuplah sehari. Apalagi ada ayat ini, Tuhan menanggung kami hari demi hari. Aman saya saudara. Makanya saya nggak khawatir apa besok yang kami mau makan. Nggak pening kami saudara. Tetap kami berkata seperti ayat ini, terpuji namamu. Lalu situasi itu saudara, situasi serba kekurangan itu, kami tetap mencukupkan diri. Itulah disebut saudaraku 1 Timotius 6 berkata, ayat 6. Kalau ibadah itu disertai rasa cukup, maka pasti memberi keuntungan besar. Bagi kami cukup segitu pun hari itu yang kami makan, udah cukup. Yang penting kami bisa beribadah. Itu namanya ibadah itu disertai rasa cukup. Pasti memberikan keuntungan besar di hari kemudian saudara. Jadi saudara kita nggak boleh terbalik seperti ayat 32-nya, kata Matius 6 ayat 32. Kita miliki dulu seluruh dunia ini atau harta banyak baru datang ke gereja. Ya, itu namanya terbalik saudara. Nggak seperti itu. Jadi saudara kontrakan kita harian. Ya, Tuhan menanggung kita hari demi hari saudara. Jadi kalau sukses kemarin, hari ini saudara misalnya hidup keluar dari firman Tuhan, bukan berarti kemarin kalau kita, hari ini kalau dia nggak berdoa, misalnya juga jatuh dalam dosa, jangan bilang kayak kemarin kita sukses. Tidak seperti itu. Makanya saudaraku, ayat tadi berkata, kita harus menghitung hari-hari kita. Di mana supaya hari itu betul-betul apa yang sudah disediakan Tuhan yaitu kita ditanggung. Kita harus mempergunakan waktu atau hari yang sudah Tuhan tanggung ini kepada kita dengan maksimal. Itu artinya menghitung hari saudara. Iya,
Karena dia menang, karena besok bagaimana kan gitu ya. Karena hari ini kalau kita sendiri tidak menyambut Tuhan itu menanggung kita semua-muanya, lalu kita mau hidupnya semau kita, wah kita kehilangan dong saudaraku hari itu ya, yang ditanggung Tuhan. Makanya saudara dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 27, banyak orang percaya kehilangan waktu saudara, kehilangan hari. Coba kita baca ayatnya. Kisah Rasul pasal 27. Kalau saya baca ini saudaraku, aduh Tuhan jangan kami banyak kehilangan waktu. Apalagi tentang ibadah. Ya. Kisah Rasul pasal 27 saudara. Kita baca saudaraku. Ayat yang ke-9. Bagian A. 32 iya. Sementara itu sudah banyak waktu yang hilang, cukup. Kita sering kehilangan banyak waktu, saudara. Makanya 1 menit berlalu, kita nggak pergunakan. Itu tidak akan bisa kembali lagi, saudara. Nggak bisa. Kita sering kehilangan waktu, saudara. Kehilangan hari. Kalau dalam Efesus 5 berkata, pergunakanlah waktu yang ada. Sebab hari-hari ini adalah jahat, saudara. Iya. Dunia yang kita sedang hidupi ini sekarang kita jalani di tengah-tengah dunia ini sekarang. Hari-hari ini jahat, saudara. Terus terang saja. Kita keluar sebentar, kejahatan sudah. Termasuk di gereja bisa terjadi ada kejahatan. Contoh saudara kalau datang kebaktian sekarang. Sambil main HP. Iya, main Facebook. Saya kira seperti dulu ya ada, maaf saya nggak ngata-ngatai. Tapi fakta saudara. Pas lagi, saya kira dia lagi baca Alkitab senyum-senyum dia kan. Ternyata dia main HP saudara. Itu aja saudaraku kita sudah kehilangan waktu saudara, terus terang saja. Kita nggak menghitung hari yang ditanggung Tuhan ini kita mau pergunakan maksimal, itu kita sia-siakan saudara. Padahal waktu kita ini kan singkat. 70 tahun saudara, kalau kuat 80 tahun ini saudara. Iya, singkat sekali ini waktu ini. Tapi walaupun singkat, banyak orang saudaraku kehilangan waktu, kehilangan hari. Apalagi tentang ibadah. Ibadah saja, saudara, kalau saya lihat ya. Misalnya, apakah kita betul-betul misalnya telah berkomitmen saudaraku bahwa seperti Mazmur 84 berkata, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Artinya saudara, datang beribadah itu memang sudah jadi komitmen dia. Saya harus beribadah ini, mau datang ke Tuhan. Nah ini saudaraku kalau kita taruh dalam diri kita sebuah komitmen ya. Tuhan saya nggak mau kehilangan waktu. Apalagi hari ini hari ibadah. Saya mau datang ke Tuhan. Karena Mazmur pasal yang ke-84 itu berkata ayat 11. Lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain. Makanya saudara misalnya ibadah ini. Misalnya kita nggak datang. Walau hebat pun di luar sana kita dapat ini dapat itu. Lebih baik 1 hari di rumah Tuhan saudara daripada di sana. Pada saat ibadah begini ya. Iya. Sering orang percaya kehilangan hari yang sudah disiapkan Tuhan. Bagi kita, dia tanggung saudaraku kepada kita. Untuk kita nikmati dalam waktu yang singkat ini saudara selama 70. Atau kalau kuat 80 tahun. Syukur-syukur kita saudaraku kalau bisa. Kita mulai bangkit setia. Supaya tergenapi saudaraku janji Tuhan umur kita 120 tahun itu saudara. Iya, 120 tahun. Luar biasa kan? Makanya kalau dalam kitab Keluaran pasal 23 ayat 26, kalau itu kan 23, kalau ayat 26-nya saudara baca itu Keluaran 23 ini, 26, apa dibilang sana?
Tuhan ngomong begini, aku akan menggenapkan tahun umurmu. Udah janji Tuhan itu sama kita. Udah janji. Kalau apa saudara? Belajar kita seperti Mazmur 90. Kita harus menghitung hari-hari ini saudara. Kalau sekarang saudaraku ya, coba kita baca dulu kitab Pengkhotbah. Ini tidak jarang terjadi sama orang percaya seperti kita. Pengkhotbah. Kalau saya baca ini, ya Tuhan, kayak manalah kami dalam hati saya seperti itu. Pengkhotbah, yaitu pasal yang kelima, ayat yang ke-18 dan 19. 18-19. Pengkhotbah 5 ayat 18-19. 3-2 iya. Setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bahagiannya dan untuk bersukacita dalam jeripayanya, juga itu pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Lihat. Tidak sering ia mengingat saudaraku umurnya. Tidak sering ia menghitung hari-harinya. Karena apa? Dia sibuk dengan kesenangan hatinya sendiri saudara. Bagaimana dengan kita? Apa kita sibuk dengan kesenangan kita sendiri, apalagi acara ibadah begini? Mulailah kita saudaraku seperti 1 Tesalonika 4 ayat 1. Kamu memang sudah mulai sungguh-sungguh. Tapi aku ingin kamu lebih bersungguh-sungguh lagi. Lihat, ada peningkatan-peningkatan. Ada upgrade saudara. Ada progres naik. Mestinya begitu ya. Kalau saya baca 1 Tesalonika 4 nih, saya baca dulu buat kita. Lihat ini, kata-kata ini luar biasa. Jemaat di Tesalonika ini sudah sungguh-sungguh. Tapi ayat 1 ngomong begini, misalnya kita lah, sekarang kan sudah, misalnya kita belajar sungguh-sungguh nih. Apa katanya di sini? Ayat 1. Saya baca saudara buat kita. Kita baca saja 1 Tesalonika 4 1, 3, 2, iya. Akhirnya saudara-saudara, kami minta dan nasihatkan kamu dalam Tuhan Yesus. Kamu telah mendengar dari kami bagaimana kamu harus hidup supaya berkenan kepada Allah. Hal itu memang telah kamu turuti. Tetapi baiklah kamu melakukannya lebih bersungguh-sungguh lagi. Jadi saudara, kita nggak boleh saudaraku, kesungguhan kita hanya datar-datar saja. Grafiknya mesti naik saudara. Kan mestinya begitu ya. Contoh saudara misalnya ya. Kalau tadinya kita ibadah hanya hari Minggu saja, mulai menaik. Saya mau ibadahlah hari Selasa. Mungkin Kamis masih tabrakan dengan jadwal pekerjaan kita gitu ya. Berdoa lagi sungguh-sungguh. Berdoa, Tuhan saya mau ikut lagi ibadah hari Kamisnya Bapa. Datang lagi muda-mudi seperti dan remaja. Saya mau datanglah Tuhan nanti di ibadah muda-mudi remaja. Bapak tolong saya. Kalau kita bawa ini saudaraku memang karena kita bertekad ya mau sungguh-sungguh ke Tuhan. Dan kita bawa dalam doa. Tuhan pasti sediakan waktu kita untuk datang kepada dia beribadah. Termasuk saudara muda-mudi remaja. Kalau saya saudaraku, saya kalau sebut ya. Saya belajar kalau berdoa ya. Saya sebut satu demi satu nama muda-mudi remaja ini. Kepada Tuhan. Termasuk saudara kalau kaum bapak, kaum keluarga-keluarga sudah saya sebutkan dari dulu itu. Nama-nama itu saya bawa ke Tuhan. Juga muda-mudi remaja. Saya mendoakan muda-mudi remaja, Tuhan taruh dulu di hati muda-mudi remaja. Kemauan ibadah muda-mudi remaja begitu kuat. Tolong Bapak, karena jumlahnya saya lihat ada 60-an orang. Ya, hanya muda-mudi remaja saja. Tapi yang datang paling maaf kata ya antara 25 sampai 30 orang. Jadi saudara masih sekitar 45 sampai 50% yang datang saudara. Nah, ini kan perlu menaik saudaraku. Perlu menaik. Nah, siapa kita saudaraku yang
betul-betul ingin seperti ayat ini, lebih bersungguh-sungguh lagi, doakan saudaraku, supaya bisa datang dalam semua pertemuan ibadah. Karena Alkitab ngomong dalam kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25 berkata, janganlah kamu menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Justru kamu harus semakin giat melakukannya. Mestinya begitu, saudara. Didoakan, jadi saya harapkan Bapak Ibu sekalian, juga muda-mudi remaja, doakan pekerjaan. Tuhan, saya nggak mau kalau nanti ibadah, saya terhalang oleh pekerjaan. Kalau soal capek, sama-sama capeknya kita. Iya, cuman saudaraku perlu kita berdoa, kalau memang kita mau bertekad, memang saudara. Yakin saya akan terjadi seperti dalam kitab Lukas 22 maupun Matius pasal yang ke-26 yang berkata saudara, waktu kita mau sungguh-sungguh, di sana nanti ada kekuatan yang ekstra diberi Tuhan kepada kita untuk mampu datang beribadah walaupun kita sebelumnya capek. Ada kekuatan yang ekstra yang Tuhan beri supaya bisa beribadah. Saya tidak jarang seperti saudara, terus udah capek saya kan. Capek. Misalnya kalau sini ya anu lah ya. Kalau dulu di metro, bayangkan dulu, saya yang menjemput anak sekolah minggu, saya nanti yang memulangkannya, nanti melayani saudaraku mulai masuk jam 10, ibadah umum seperti ini. Habis itu berangkat ke Bakahuni saudara, melayani. Lalu nanti pulang. Tahu-tahu sudah saudaraku sampai di rumah. Udah tengah malam. Bahkan hampir mau subuh saudara. Iya. Habis itu mesti berdoa lagi. Tapi kenapa kuat ya? Saya tahu Lukas 22 maupun Matius 26. Ada kekuatan ekstra yang Tuhan kasih ke kita. Kenapa kita mampu melakukan semua kegiatan-kegiatan pelayanan ini saudara? Kalau memang hati kita bersungguh-sungguh. Sehingga kita akan berani mengatakan seperti kata Paulus dalam kitab 2 Korintus 3 ayat 5 berkata, bagian B, kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan. Apalagi Mazmur berkata saudaraku di sana, apapun yang kami kerjakan, engkaulah yang melakukannya di dalam kami Tuhan. Ini namanya saudaraku sudah hidup seperti Galatia pasal 2 ayat 20. Sebab ayat itu ngomong, kami hidup bukan kami lagi, tapi Tuhan yang hidup di dalam kami. Ini luar biasa saudaraku kata-kata ini. Artinya di sana, dialah yang mengerjakan segala sesuatu di dalam diri kita. Kenapa kita sampai hari ini bisa bertahan melayani pekerjaan Tuhan ini? Dia yang mengerjakan, makanya dia ngomong, bukan aku lagi yang hidup, tapi Tuhan yang hidup di dalam aku yang mengerjakan semua. Tapi kalau kita merasa kita yang mengerjakan, kita bisa sombong saudara. Dan itu bisa membuat kita berhenti di tengah jalan. Tapi kalau kita berkata, saya dulu saudara yang membuat sebuah karya tulis. Tulisan saya saudaraku, moto saya di situ, kesanggupanku adalah pekerjaan Tuhan. Sehingga saya jangan sampai memegahkan diri kalaupun berhasil. Enggak boleh. Tetap Tuhan itu yang harus menjadi ditinggikan yang mengerjakan semua-muanya saudara. Kembali Mazmur 90. Saudara, kita harus menghitung hari-hari kita ini. Jangan kita kehilangan banyak hari saudara. Dan dikatakan saudara, apa dibilang di sini? Ayat yang ke-10 tadi. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Wah ini saudaraku sebetulnya masa hidupnya 70 tahun. Kalau kuat 8, kok kebanggaannya kok kesukaran dan penderitaan. Begitu ya ayat ini. Kenapa saudara? Nah kita mau belajar dulu saudaraku. Kenapa disebut? Saya mengulangi sama kita. Kenapa disebut hari-hari kita yang kita jalani ini? Udah singkat, tapi kita menderita.
Kok disebut lagi saudaraku, penderitaan ini kebanggaan? Coba kita baca sebentar, kenapa menjadi kebanggaan saudara? Kita baca dulu saudaraku dalam kitab Filipi pasal 1. Ini dulu yang pertama. Filipi pasal 1 saudara. Ini harus kita paham ini. Ayat 29. 32, iya. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Lihat. Jadi saudara, artinya begini. Kita ini terpanggil menjadi anak Tuhan ini. Ada 2 anugerah. Pertama apa? Karena percaya. Yang kedua, menderita. Jadi ada 2 anugerah yang harus kita bawa terus setiap hari saudara. Hidup karena percaya kepada Yesus. Yang kedua, menderita. Makanya dibilang, pikulah salibmu. Kenapa pikul salib kita? Artinya saudara, masing-masing kita sesuai 1 Petrus 4 telah dipercayakan penderitaan Kristus. Artinya seperti apa dulu Yesus itu menderita. Sebagian kecil penderitaannya itu masing-masing kita ini ada saudara. Contoh. Kalau saya pribadi ya, yang saya alami penderitaan Yesus. Saya pernah saudaraku diusir orang dari rumah waktu saya menginjil. Iya, saya diusir. Keluar dari rumah ini. Walaupun saya sudah bujuk-bujuk, nggak mau juga. Dia memaksa saya, oke. Bahkan dia ngomong, Bapak atau saya yang keluar dari rumah ini. Akhirnya kan saya harus mengalah kan. Keluarlah saya saudara. Yesus dulu saudara diusir dalam kitab Markus 6 yang berkata, waktu dia kembali ke Nazaret, dia diusir saudaraku. Dia diusir. Saya mengalami saudaraku pengusiran seperti Yesus. Itu namanya kita pikul salib. Kita mengalami penderitaan seperti yang Yesus derita. Itu namanya kita pikul salib. Saudara, ikut Tuhan ini kan ada 2 ya. Pertama apa? Menyangkal diri. Yang kedua, pikul salib. Saudara kalau nggak bisa menyangkal diri, nggak bakal bisa pikul salib saudara. Iya. Makanya sering orang percaya, terus terang saja, kadang-kadang pikul salibnya, kadang-kadang lepaskan. Iya, padahal ikut Tuhan itu kan mesti begitu ya. Inilah saudaraku, kita harus banyak berjuang. Nah, anugerah di sini ada 2. Pertama tadi apa? Kepada kita dikaruniakan, pertama percaya kepada Dia, yang kedua menderita untuk Dia. Nah ini tentang penderitaan ini. Kenapa bangga menderita? Ini satu, karena penderitaan itu pemberian Tuhan. Pikul salib itu pemberian Tuhan, saudara. Nah, apa yang kita dapatkan dengan menderita? Kok kita begitu bangga? Seperti Musa tadi bangga dia menderita, saudara. Ikut Tuhan. Coba kita baca, saudaraku. Apa sih terdapat dalam penderitaan itu kok bangga sekali menderita? Biasanya kan bangga kalau punya banyak duit, kan begitu ya. Mestinya begitu kan. Tapi kalau Musa, dia bangga menderita. Nah, coba kita baca dulu Ibrani pasal 11. Ibrani 11 saudara. Coba kita baca. Ibrani 11. Ayat yang ke-24 sampai 26. 32 iya. Karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai apa saudara? Sebagai kekayaan yang lebih besar dari semua harta Mesir. Wah, lu saudara.
Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Lihat ini. Kenapa kita bangga menderita karena Yesus ini? Karena penderitaan itu, ayat ini ngomong, merupakan harta kekayaan yang lebih besar daripada semua harta yang kita miliki. Makanya kalau kita menderita karena Kristus, waduh saudara, kita bangga. Tapi jangan menderita karena maling ya. Jangan menderita karena berdosa. Itu bukan penderitaan Kristus saudara. Bukan. Tidak seperti itu. Penderitaan Kristus ialah kalau kita mengikut Tuhan, lalu saudaraku karena ikut Tuhan ini contoh kita dikata-katai orang, apa-apaan itu. Kok beribadah terus, baca Alkitab, melayani. Bodoh kali itu pendeta itu. Apalagi tempat mobil ini. Wih sayang benar Pak, mobilnya kok dibawa ke sana kemari Pak. Baru sekian bulan kok udah puluhan ribu ini Pak kilometernya. Enggak masalah buat saya. Iya. Yang penting saya pergunakan untuk pelayanan. Karena dia yang ngasih mobil itu kok, bukan saya. Kita pergunakanlah maksimal, kan gitu ya. Karena apa? Karena nanti suatu hari mobil ini enggak berguna. Karena Alkitab ngomong begini, coba kita baca sebentar dulu dalam kitab Lukas 16. Lihat ini, nanti saudara kita baca lagi mengenai penderitaan ini. Lukas 16. Saya kalau baca ini saudara, waduh, belum ada apa-apanya saya dalam perjalanan ini gitu ya. Ayat 9. Lukas 16 ayat 9. 3-2 iya. Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur. Supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Kemah abadi sini, abadi adalah sorga ya. Ini sebutannya mamon ini disebut mamon tidak jujur. Artinya saudaraku begini, kok disebut mamon tidak jujur. Ini mengenai, mamon ini namanya dewa uang. Nama dewa uang ini. Artinya, arti sederhana kenapa tidak jujur mengenai dewa uang ini. Kan seperti kita, kalau nitip omongan, bisa lebih. Kalau nitip duit, kurang saudara. Enggak jujur. Iya. Kalau yang senyum-senyum, saya seperti itu dulu. Dulu tapi sekarang enggak lagi. Iya kan? Makanya disebut dia mamon yang tidak jujur. Nah, lihat mamon itu seperti harta kita inilah. Ayat ini ngomong, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon. Ini kita mengikat persahabatan ini ada dua. Pertama, kita mengikat persahabatan dengan Tuhan. Makanya Alkitab ngomong, barang siapa mengikatkan dirinya dengan Tuhan, dia menjadi satu roh dengan Tuhan. Yang kedua mengikatkan diri kita di sini menggunakan mamon ini, mempergunakan mamon dengan kita maaf ya. Misalnya kita mengurus sebuah surat lah. Minta tolong dia gitu. Bukan nyogok namanya ya. Kita berterima kasih sama dia. Kita kasih. Oh, thank you ya. Kamu sudah nolong aku ya. Enggak masalah saudara. Contoh gitu misalnya tetangga kita inilah. Ya, kita ikat persahabatan menggunakan harta kita. Misalnya kalau suatu hari, ya ini misalnya suatu hari kita akan keramik ini gitu ya. Kita undang, kita kasih saudaraku misalnya mereka nasi kotak begitu ya. Dari harta kita. Nah itu namanya kita mengikat persahabatan dengan mereka. Mempergunakan mamon-mamon ini atau harta ini. Tidak masalah. Nah ini saudaraku mengikat persahabatan dengan Tuhan menggunakan harta kita. Ayat ini ngomong, karena suatu hari kalau harta ini tidak bisa menolong lagi, kita sudah diterima di kemah abadi. Artinya begini, suatu hari mobil ini selesai saudaraku penggunaannya kan. Ada masanya saudaraku mobil ini.
selesai. Sama seperti dalam Ulangan 31. Waktu Musa sudah umur 120 tahun. Dia ngomong apa saudara? Yosua, aku ini sudah berumur 120 tahun. Aku ini sudah enggak giat lagi. Udah enggak berdaya lagi. Tapi selama dia umur mulai dari 40 tahun, dia melayani Tuhan itu selama 40 tahun, dia mempergunakan waktu itu maksimal. Hari-harinya dia hitung. Sehingga waktu dia tidak berdaya lagi, dia sudah sebelumnya menjadi berkat seperti ayat ini. Akhirnya dia diterima di kemah abadi, di sorga. Iya, suatu hari kan apalagi di masa antikristus ya. Antikristus kan suatu hari pasti datang. Pasti. Iya kan? Bosnya belum nongol sampai hari ini. Belum datang. Karena dia disebut adalah kerajaan ke-8 ya. Kalau Alkitab ngomong dalam Wahyu pasal 14. Dia adalah kerajaan ke-8. Kerajaan pertama kan kita sudah tahu ya. Pertama kerajaan Mesir di Alkitab ini ya. Itu ngomong nih. Kerajaan Mesir dulu berkuasa di dunia. Yang kedua, kerajaan Asyur atau Syria. Yang ketiga, kerajaan Babel pada saat Daniel. Yang keempat, kerajaan Media Persia. Yang kelima, kerajaan Yunani. Yang keenam, kerajaan Roma pada saat Yesus saudaraku datang ke dunia menjadi manusia saudara. Lalu hari seperti sekarang ini kita memasuki kerajaan ke-7. Dan ini hanya sebentar kata firman. Lalu nanti terakhir masuk kepada kerajaan ke-8. Apa itu? Kerajaan antikristus saudara. Dan kerajaan antikristus itu Alkitab ngomong, dia sudah pernah ada, namun tidak ada, dan dia akan ada lagi. Siapa itu saudara? Yang sudah pernah ada. Yunani. Makanya saudara, kalau saya teliti Alkitab, nanti antikristus itu saudaraku dari Yunani saudara. Karena dia adalah macan tutul, kata firman di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-13. Macan tutul itu adalah orang Yunani saudara. Dia sudah pernah menguasai dunia, sudah pernah ada. Namun sekarang nggak ada. Dia nggak berkuasa. Malah ekonomi mereka sangat kolaps sampai sekarang ini. Ditolong dengan IMF pun saudaraku, dengan juga dari Eropa, nggak bangkit-bangkit ekonomi mereka. Tapi suatu hari ekonomi mereka akan bangkit oleh apa? Roh antikristus saudara. Disitulah nanti dunia akan dikuasai antikristus. Terutama hal berdagang. Memang Yunani akan berbau, kerajaan antikristus berbau juga? Berbau Roma saudara. Karena mempunyai kaki beruang. Beruang itu adalah Roma saudara. Itu firman Tuhan ngomong. Nah, di masa antikristus kan menderita. Gereja-gereja pasti kosong. Karena orang pada melarikan diri. Dan gereja akan diisi oleh para antikristus. Apalagi di Yerusalem nanti saudara. Di bait Allah di sana. Apa dibilang sana? Dalam Matius 24. Dia akan datang duduk di bait Allah di sana. Ngomong, saya ini Tuhan. Dan dia akan mengendalikan ekonomi secara mengglobal dunia ini. Nggak boleh nanti jual beli kalau nggak menggunakan saudaraku. Apa itu? Angka itu, chip itu saudara. Dan memang dia belum nongol sampai hari ini. Karena apa? Alasannya apa? Karena masih ada yang menahan. Siapa yang menahan? Gereja yang kudus saudara. Yang selalu mendoakan supaya genap dulu jumlah pengangkatan buah sulung gereja. Baru nanti terangkat dulu kita ke pengasingan, baru nongol dia. Baru dia muncul saudara. Nah makanya nanti kosonglah gereja apalagi penderitaan kan 7 tahun ya. 3,5 tahun yang pertama permulaan sengsara. 3,5 tahun yang kedua kesengsaraan yang sangat dahsyat saudara. Makanya mobil-mobil pada tinggal semua.
Lari semua saudaraku menghindari dia. Tapi nggak bisa makan. Bagaimana ini? Beli ini, beli itu. Nggak boleh beli ini, beli itu. Kalau nggak menggunakan jualan nggak boleh. Kalau nggak menggunakan alat transaksi, yaitu angka 666. Lalu saudaraku, daripada ini, udahlah terima aja lah. Angka 666, akhirnya kita sembahlah si iblis. Kita menjadi pengikutnya, pengikut dia. Jangan. Makanya saudara, lebih baik kita menderita sekarang sajalah. Berjuanglah saudaraku ikut dalam pengangkatan. Kalau tertinggal, kalau bisa bertahan, ya nanti terangkat dalam buah susulan. Kalau betul-betul setia dalam masa 7 tahun itu, enggak masalah. Kalau memang kuat. Sehari aja puasa enggak kuat. Makanya saudaraku, enggak apa-apa lah. Mati puasa begitu ya. Lihat di sini. Lalu kalau udah nggak bisa lagi digunakan ini, tapi sebelumnya sudah kita gunakan kan? Dan itu sedang terikat di sorga. Kata Yesus dalam kitab Matius 18 ayat 18. Apa yang kau ikat di dunia ini terikat di sorga. Ketika kita mengikatkan diri kita, mempergunakan mamon-mamon ini, itu sedang terikat di sorga. Itulah yang disebut kita mendapatkan kelak nanti kemah abadi di sorga, saudara. Makanya kalau pujian kita yang saya share kemarin kan kalau pujian kita apa itu? Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Seperti Musa, Mazmur Ulangan 31 berkata, aku sudah umur 120 tahun, tidak berdaya lagi. Sudah nggak bisa lagi giat. Tapi dia sudah jadi berkat selama 40 tahun, saudara. Sehingga dia masuk surga, diterima di kemah abadi. Itu saudaraku. Makanya sekarang kita pergunakan tenaga kita ini. Untuk saudaraku hidup dalam tanggungan Tuhan hari demi hari. Sehingga kita menghitung hari-hari ini sampai seberapa kita diberi Tuhan. Waktu kita saudaraku di bumi ini hidup. Kita sudah berjuang mempergunakannya. Sehingga kalau tidak berdaya lagi tubuh ini, sebelumnya sudah jadi berkat, saudara. Jangan nanti tunggu tua, saudaraku, nggak jadi berkat lagi, lalu mulai semangat melayani. Mana bisa seperti itu. Jangan tunggu nanti tua dulu, udah nggak bisa apa-apa, baru melayani. Yang nggak bisa, saudaraku, nggak bisa, kita nggak kuat. Nggak kuat, saudara. Kembali Mazmur 90. Sedikit lagi, saudara. Tadi yang kebanggaannya adalah penderitaan yang pertama tadi apa? Itu kekayaan yang lebih besar kan? Yang kedua, kenapa kita bangga, saudaraku, menderita? Coba kita baca dulu. 2 Timotius pasal 3. Kenapa bangga menderita ikut Tuhan ini? Enggak apa-apa kita menderita ikut Tuhan ini, enggak masalah. Kita dikata-katai orang. Karena nggak makan darah di Lapo, di mana? Di arisan, kita dikata-katai. Malah sengaja mereka saudaraku begini. Maaf ya, saya nggak mengata-katai. Dulu waktu arisan, sengaja karena dia tahu kita Pentakosta. Orang itu kan nggak makan darah. Kita bikin yang berdarah-darah kalau. Supaya nanti kalau dia datang ke sini, nggak makan dia. Biar nyaho dia. Enggak masalah, enggak makan pun enggak apa-apa. Jadi jangan makan yang berdarah karena saudara udah lapar nih. Lalu saudara sikat yang berdarah. Tahan saudara, lebih baik saudara menderita. Makanya dibilang apa? Lebih baik menderita daripada berdosa. Lebih baik menderita lapar, menderita dikata-katai orang daripada berdosa, saudara. Udah, aman. Entah dikasih, kami bikin aja ya telur yang yang di mata sapi. Ya, terserahmu lah, nggak masalah buat saya. Nggak makan juga nggak ada masalah di arisan itu. Jangan siapkan di tasmu, saudaraku, kantong kresek. Sehingga nanti ngomong, dipalas saja, dipalas. Diplastikin. Jangan, saudara.
Coba kita baca 2 Timotius pasal 3. Apa tujuannya menderita saudara? Itu judulnya aja kita baca. Kenapa menjadi bangga? Kita baca judulnya di atas ayat 10. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Jadi saudara, penderitaan itu justru dipakai Tuhan untuk membuat iman kita bertumbuh, saudara. Naik kelas. Makanya kalau dalam kitab Yakobus pasal pertama berkata, berbahagialah kamu kalau kamu mengalami penderitaan. Kalau kamu sudah lulus dalam ujian penderitaan itu, kamu akan menerima mahkota kehidupan. Makanya mahkota kita nanti di sorga minimal kan ada 3 ya. Udah tahu kan? Pertama mahkota kehidupan. Kepada siapa diberi mahkota kehidupan? Kalau dia lulus dari penderitaan itu, saudara. Siap menderita ikut Tuhan, ada mahkota disiapkan. Yang kedua, mahkota apa? Mahkota kemuliaan. Yang ketiga, mahkota kebenaran. Kan kita nanti dapat mahkota-mahkota, saudara. Termasuk kalau kita menderita ini, enggak masalah. Ada upah menanti kita. Jadi saudara, penderitaan ini dipakai Tuhan untuk membuat iman kita diuji. Kan perlu naik iman kita bertambah ya. Perlu iman kita bertumbuh, naik kelas ya. Sama dengan anak sekolah. Kalau enggak ada ujian, mana bisa naik kelas, saudara. Sama dengan kita, supaya naik kelas kita punya iman, perlu ada ujian-ujian hidup. Lewat penderitaan, saudaraku. Karena kalau enggak ada ujian, kita enggak tahu kita udah bisa enggak kita melewati hari-hari yang jahat ini. Kan gitu ya. Ya, contoh begini dalam kitab Lukas 8. Waktu berjalan, bawa perahu. Datang sedikit masalah, angin, topan, perahu. Tuhan Yesus sedang tertidur. Lah mereka bingung. Mereka bingung mau cari apa? Penyelesaian dengan cara-cara pengalaman mereka yang lama. Enggak berhasil. Akhirnya ngomong apa? Guru bangun, kita binasa. Apa kata Tuhan Yesus? Di mana imanmu? Ya sudah. Kalau kau punya iman sebesar biji sesawi, wah. Jangankan ngomong itu ke danau itu. Gunung itu pun kalau kau, kata Tuhan, kau ngomong itu pindah tercampak ke laut, kalau kau tidak bimbang, bisa berpindah itu. Makanya pernah satu kali kan terjadi di Israel sana kan berpindah gunung. Iya, ada sejarahnya saudaraku. Ada seorang hamba Tuhan. Dia mendoakan itu, memang pindah betul gunung itu. Tidak hanya gunung-gunung persoalan dipindahkannya tercampak ke laut. Memang gunung benaran. Karena iman. Yesus ngomong, di mana imanmu? Kan sering kalau datang menderita misalnya, enggak usah lah ikut Tuhan rupanya menderita. Udah berhenti aja ikut Tuhan ini. Ikut Tuhan ini kok menderita. Saya kira ikut Tuhan itu dapat duit. Usaha berhasil, semua nanti wah yang dibayarkan ya wah-wah semua. Boleh saja nggak apa-apa saudara. Tapi saudaraku ingat, kita ini diberi 2 anugerah. Pertama hidup karena percaya, kedua menderita saudara karena ikut Tuhan. Menderita. Pikul salib saudara. Jadi perlu ada ujian-ujian hidup sama kita ini. Jangan dibilang, waduh ikut tuh kok menderita. Memang menderita. Enggak ada masalah. Baru misalnya beribadah, datang sedikit hujan. Baru hujan berkatnya ini. Tembus datang tetap kebaktian. Jangan, aduh kenapa enggak kebaktian? Iya Pak. Tadi ada gerimis, baru gerimis saudara enggak berani tembus. Mau ke sorga. Kan jalan ke sorga itu apa dibilang? Jalannya sempit dan sesak. Artinya menderita di sana saudara. Iya, menderita. Ini ya, ini saudaraku. Nah, apa tujuan lagi penderitaan? Kita baca dulu 2 Korintus 12. 2 Korintus 12, apa tujuan penderitaan antara lain lagi?
Ini sangat luar biasa. Coba kita baca. Kita baca saudaraku. Ayat 7 sampai 10. 2 Korintus 10, 2 Korintus 12 ayat 7 sampai 10. 32 ya. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan, supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku berbegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan. Oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Saudara, Paulus, bagi dia penderitaan itu antara lain apa di sini? Di sini kan siksaan, kesukaran, penganiayaan, kesesakan. Ini adalah duri dalam daging, saudara. Dalam perjalanan hidupnya. Iya, dan itu utusan iblis untuk menggocok dia. Tapi tujuannya apa? Supaya menjadi penyeimbang bagi kerohaniannya. Supaya dia jangan meninggikan diri, saudara. Contoh untuk mengertinya. Misalnya kita, ini saya selalu ngomong ya, di jalan perumahan lah gitu ya. Kan harus ada di sana polisi tidur ya. Kalau nggak ada polisi tidur, saudara, pasti kita bawa motor. Pas nggak tahu kita di sana, tahu-tahu sudah masuk lubang, kita sudah masuk jurang, saudara. Makanya ada polisi tidur supaya kita bisa ngerem. Jadi persoalan itu membuat kita ngerem, jangan sampai kita meninggikan diri waktu kita diberkati Tuhan. Lihat ayat ini. Paulus dia mengalami, saudaraku, luar biasa dipakai Tuhan. Tapi dibilang dia harus mengalami. Kalau enggak dia bisa sombong, kata ayat ini. Saya bisa meninggikan diri. Paulus saja diberi, saudaraku, penderitaan kepada dia. Supaya jangan meninggikan diri. Supaya jangan bablas dia, saudaraku. Tahu-tahu meninggikan diri. Dia merasa dia hebat. Makanya perlu ada penderitaan untuk menahan kesombongan itu, saudara. Seperti kita menahan perjalanan kita supaya jangan langsung kita berangkat, tapi ngerem dulu. Ada polisi tidur, ada kesukaran, ada masalah, ada siksaan, ada penderitaan. Perlu, saudaraku, ada penyeimbang di perjalanan ini, kerohanian kita, supaya tetap seimbang. Jangan berat sebelah. Penyeimbangnya apa tadi? Penderitaan. Ini penting. Ya. Lalu saudaraku, ini namanya antara lain, kenapa dibilang kembali dari Mazmur 91? Apa 90? Kenapa saudaraku kok bangga menderita? Di hari-hari hanya 70 sampai 80 tahun. Maka saudara, enggak apa-apa kita menderita karena Kristus. Teruslah setia. Teruslah saudaraku, hitung hari-harimu. Ya, karena kalau satu lagi firman kita baca, saya bilang tadi Ulangan 31, ini hanya sedikit lagi baru kita berdoa. Apa dibilang? Ulangan 31. Apa dibilang saudaraku di situ? Yang dia bilang begini. Aku sudah berumur, ayat berapa ini? Aku sudah berumur 120 tahun, kata firman ya. Ulangan 34 ya. Ayat berapa tadi? Ayat 7, oke. Itu maksud saya, oke. Baik, kita baca. Bukan ini Pak Sintua. Sebentar, saya baca. Ulangan 31 ya. Mana? Ayat berapa?
Ulangan 31 ayat 2 kan? Tidak. Coba kita baca. 32 iya. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi. Dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Saudara, tiba waktunya nanti kita akan mencapai umur 70-80 tahun. Kita berkata, aku sudah tidak giat lagi. Tetapi umur sebelumnya sebelum mencapai 70 tahun itu seperti Musa 120 tahun. Dia betul-betul selama itu bergiat dia melayani Tuhan, mengikut Tuhan, menjadi pelaku firman saudara. Sehingga waktu dia sudah nggak giat lagi, dia dipanggil Tuhan, dia diterima di kemah abadi atau ke surga. Demikianlah kita saudara. Hitung hari-hari kita yang Tuhan tanggung hari demi hari ini. Terus bersama dengan dia. Lalu saudara apa yang dibilang kali kita tadi? Kalau nanti kita sudah genap umur kita tidak giat lagi. Tapi sebelumnya kita sudah jadi berkat. Kita pun akan diterima di kemah abadi di sorga yang kekal. Haleluya. Amin. Kita semua berdiri saudara. Kita baca lagi. Kita angkat pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Oh ini lagu ini sangat saudara? Ini populer saudara.